saya bersama Bu Tiara selaku wali kelas yang akan saya wawancarai mengenai tugas bahasa Indonesia. Oke. Jadi Bu Tiara, begini pertanyaannya. Pendekatan apa yang bisa dilakukan Bu Tiara untuk membantu siswa yang tampak tertutup atau sulit bergaul dengan teman sebayanya? Pertama, kita harus mendekati dulu siswanya. Kedua, kalau misalnya hasil dari pendekatan itu ternyata dia tingkat kenyamanan seseorang itu kan berbeda-beda, maka hal itu harus ditarik. Oh, ternyata nggak bisa di dalam satu ruangan yang dimana itu banyak orang kondisinya, harus secara face to face, private ternyata dia belum berhasil terbuka. Kalau dari situ coba mencari teman-teman di sekitarnya, ada nggak kira-kira yang oh ternyata punya anak ini punya teman deket, bestinya ini, mencoba mencari tahu dari segi background dia itu seperti apa di dalam kelas ketika tidak berhadapan dengan kita. Seperti itu cara bentuk pengenalan dan pendekatannya. Baik. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ya Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana Bu Tiara dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keterbukaan dan interaksi sosial antar siswanya Bu Tiara atau anaknya Bu Tiara? Satu, saya itu tipikal wali kelas yang dimana terserah kalian bebas kayak mau seperti apa. Contoh kecil sebenarnya ini nggak boleh juga punya wali kelas kayak gini. Secara nggak langsung itu karena apa ya, sedikit menjadi krusial itu apa bahasanya ya, kayak kesulitan. Kalau kesulitannya gini, aku kan membebaskan, udah kamu terserah, kalau misalnya mau pacaran terserah bebas gitu. Tapi dengan catatan pokoknya tahu sikon dan lain-lain, tahu batasan dan lain-lainnya. Kalau misalnya di dalam kelas otomatis ya wes lah, sewaktunya dia belajar ya kamu belajar aja dan nggak usah terlalu dekat dan lain sebagainya. Karena semua itu berhubung kelas saya adalah rata-rata memang muslim, di mana DE itu beda grade-nya ketika disamakan dengan kita yang muslim, budaya, ajarannya semua itu beda. Tapi saya bilang dan saya camkan ke mereka bahwasanya tidak ada agama yang mana dia itu menghalalkan atau memperbolehkan berlawan jenis untuk berduaan dalam adanya ikatan pernikahan. Kayak gitu. Itu pendekatan, jadi kita flow aja ya, apa slownya dia, ambil selanya dia, cuman pada waktu tertentu jelas saya memberikan sesuatu kekerasan lainnya. Kekerasannya di sini bukan kekerasan dalam bentuk fisik dan lain-lain atau yang mengarah oh guru ini sajane ngene-ngene, hanya berupa ucapan. Dan ya udah, saya sudah punya kesepakatan sama mereka, kalau saya sudah benar-benar membiarkan kamu, otomatis itu adalah titik termarah saya. Dari kayak itu sih. Ada lagi Bu Tiara. Jadi strategi yang bisa diterapkan Bu Tiara untuk mengidentifikasi penyebab siswa kurang terbuka itu bagaimana? Biasanya dari dia, pertama dari waktu mengajar, waktu presentasi itu jelas sudah kelihatan. Dari dia melakukan kelompokan, mana yang aktif, mana yang pasif itu sudah kelihatan. Dari yang pasif itu pasti integrasi tersaring lagi mana anak yang oke, ini anak introvert dan ini anak extrovert, itu kelihatan lagi. Kemudian dari situ dilihat lagi, sumpah iki ketoke. Nah, Diam banget gitu. Apa yang banyak tingkah? ini oh ternyata anak ini kok temennya cuman ini aja ya, kenapa ya di sini gitu. Lingkupnya kok di sini, kenapa kok dia tidak merasa nyaman ketika berada sama-sama perempuannya, misalnya kayak gitu ya. Oh ternyata ya itu mulai dilihat dari backgroundnya itu tadi. Dari situ diambillah dia, ditanyakan kenapa kok seperti ini, apakah kamu anak yang seperti ini, bagaimana sih cara kamu itu untuk beradaptasi, kamu tuh
tuh suka berteman, kamu tuh sukanya apa. Kita harus cari tahu dulu personality dari dia itu seperti apa gitu. Baik. Fasilitator dalam membantu siswa membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Ajak ngobrol dia, bahwasannya ini face to face ya, Oh iya, face to face, jadi berdua intimate. Kalau misalnya oh ternyata anak ini itu sebenarnya nggak kayak gitu loh, cari sisi ternyamannya dia, meskipun dia tidak mau terbuka, tapi ajak ngobrol bahwasannya aku dulu juga punya pengalaman seperti itu, temanku tuh juga gini, jadi coba dikasih bentuk seperti apa, solusinya seperti apa, nanti kalau kamu terus-terusan kayak gini akibatnya seperti ini, gini. Ya layaknya seperti seorang guru, mendengarkan, memberikan solusi, ya meskipun kadang ada kan kita ini dari kalian yang ya udah mau ngelakuin ya wes, nggak mau ngelakuin ya sudah lah, bodo amat gitu kan. Iya, benar. Kurang serak gitu ya, Bu. Yes. Terus pertanyaan berikutnya, Tantangan utama yang dihadapi Bu Tiara dalam menangani siswa yang sulit membuka diri kepada teman sebayanya. satu gini, ketika kita sudah bicara dari antara wali kelas dengan guru nggak bisa, kemudian wali kelas dengan si anaknya ini nggak bisa, si anaknya introvert ini, tetapi sebenarnya dia problemnya itu adalah sesama temannya, dia yang kurang terbuka, atau dia bahkan ada anak tipikal yang terlalu oversharing pun itu tidak baik. Iya. Ya kan, karena tidak semua teman itu akan menjadi teman selamanya, bahkan teman itu bisa menjadi musuh kita, ya kan. Nah, ketika menjadi musuh kita ini yang kita harus, ya apa cara membentengi mental kita supaya tetap, ya udah kita tetap settle dan kita tetap bisa mengatasi apapun itu kan berarti dari mental anaknya. Tapi nggak bisa kita juga sebagai seseorang, si anak ini cuman mendengarkan apa ini jenenge, hanya dipikirin, karena ketika kita terlalu memikirkan secara berlebihan ya ujungnya nggak bakalan ini. Terus ya belum terjawab cara yang sama temen juga bisa, berarti kita harus pakai yang berupa BK. Habis pakai guru BK, ternyata guru BK itu belum berada di sisi ternyamannya si anak introvert ini. Oh, ternyata cobalah dari teman sebayanya dia. Tapi kadang teman sebaya pun kembali lagi ke poin yang kedua tadi. Teman itu tidak semuanya akan menjadi teman. Kadang teman itu bisa nusuk dari belakang. Ya kalau sudah sakit hati. Nah, itu nak ngarepe oke, tapi ke belakangnya nggak tahu. Oke. Nah, itu tadi, misalnya nggak bisa semua dari segi orang tua. Nah, ujungnya adalah ketika dari segi orang tua ini nggak mampu, kita yang belum tahu dan di sekolah ini juga belum terfasilitasi teman yang benar-benar menjadikan konselor sebaya, di mana bisa dia meringkas mendengarkan keluh kesah si anak yang kurang terbuka ini, berusaha benar-benar menjadi orang yang menyimpan, memberikan solusi. Tidak semua, kadang orang itu bercerita tidak perlu diberikan untuk solusinya, tapi cukup didengar, dia sudah merasa nyaman. Itu menurutku kayak kamu ya wis apik di situ. Di sini belum ada sisi konselor dengan tingkatan yang sama. Jadi konselor ini bukan di dalam lingkup sama-sama satu circle sama dia ya. Kan selama ini yang ada ya wes kita carinya siapa sih teman sebesti sama dia itu siapa. Cuman itu yang dibuat jaringan. Sedangkan yang dia bisa ada di tengah kubu, antara kubu A dan kubu B, bisa melintas semuanya, itu belum ada. Harusnya sebaiknya, kalau saran dari saya sih ya, ada konselor sebaya, di mana entah itu di setiap kelas itu jauh lebih baik ataupun per angkatan. Tapi kalau per angkatan kita nggak bisa nyamin ketika beda kelas apakah si anak ini masih tetap bukti atau tidak. Nah, Bu Tiara,
dampak jangka panjang jika guru tidak menangani siswa yang tertutup secara sosial dengan tepat itu menurut Bu Tiara apa? Atau kalau misalnya ternyata permasalahan yang ada di kelas itu adalah secara gak langsung hampir mau ke arah bullying, tapi bukan bullying, tapi dia yang terlalu overshare, itu sangat berdampak. Akhirnya si anak ini tadi merasa tidak nyaman di kelas, Merasa terbuli. merasa tersakiti padahal tidak ada yang menyakiti. Ngono. Wes gak nyaman, jelas malas sekolah. Ya. Wes malas sekolah otomatis Gak ada semangat sekolah. nggak ada semangat sekolah, nilainya nggak ada. Ketika nilai nggak ada, maka rapot tidak bisa diberikan. Ketika rapot tidak bisa diberikan, otomatis pilihannya hanya dua, sesuai dengan kebijakan sekolah kan. Balik lagi, semua sekolah pasti punya peraturan. Ya udah, kamu nggak masuk berapa kali alfanya. Ketika sudah untuk semester ini 2024-2025, ketika anak itu lebih dari 17 hari alfanya, maka dia siap untuk dinyatakan tidak naik kelas ataupun tidak lulus. Ngeri sekali ya. Nah, terakhir ya Bu Tiara, bagaimana Bu Tiara dapat mengenali tanda-tanda awal siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi? Oh, sudah ya tadi yang kayak presentasi dari yang presentasi nggak bisa, dia dikasih ke bestie, sesama bestinya itu juga nggak bisa. Ternyata malah bestinya itu ngomongnya harusnya A malah ngomong B, kemudian dikasihkan ke guru BK juga nggak ada solusi. Akhirnya cobalah sebagai orang tuanya kita, orang tua aja itu belum bisa mengulik dari anak ini. Berarti problemnya ini di mana? Apakah dari segi orang tuanya? Apa dari segi anaknya? guru. Apa dari segi gurunya? Atau gimana? Itu yang belum terpecahkan sampai detik ini. Begitu.